Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak Rianto sebagai pengawas dari SDN Sekolah. Saya ingin meminta waktu sebentar untuk mewawancarai tentang terkait kegiatan PBG. Saya mewawancari pengawas bagaimana untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekolah kami, Pak. Ya, terima kasih Pak Amir. Silakan. Ya. Yang pertama adalah motivasi belajar siswa itu rendah. Kira-kira penyebab Penyebab terjadinya motivasi belajar siswa itu rendah itu banyak sekali. Ya, terkait dengan yang pertama adalah adanya faktor dari siswa, faktor dari guru, dari orang tua. Ini sangat berpengaruh. Hanya dari faktor dari guru, rendahnya motivasi belajar siswa yang terkait dengan guru. Apakah guru itu sudah maksimal dalam mempersiapkan proses pembelajaran maupun dalam melaksanakan praktek pembelajarannya itu sudah memotivasi siswa apa belum, sudah menarik siswa apa belum. Kalau guru belum bisa mempersiapkan pembelajaran dengan baik, ya otomatis motivasi siswa rendah. Kalau guru sudah mampu merencanakan pembelajaran dengan baik, kemudian diterapkan dengan baik berbagai metode yang bervariasi, menggunakan seragam, menggunakan media, memanfaatkan lingkungan, melibatkan peserta didik dalam pembelajaran, itu akan memotivasi siswa dalam belajar. Selama ini apakah panjenengan sudah maksimal atau belum dalam mempersiapkan pembelajaran maupun dalam melakukan pembelajaran? Itu terkait dengan kesiapan guru, ya, kesiapan guru dan komitmen guru juga. Jadi memang guru termasuk saya itu memang kurang memanfaatkan media pembelajaran secara lingkungan atau secara teknologi. Berarti kan sudah bisa terjawab. Motivasi siswa itu bisa terasah ketika guru bisa memanfaatkan media, memanfaatkan berbagai model pendekatan pembelajaran, memanfaatkan seragam, memanfaatkan lingkungan untuk memotivasi. Selama ini kan barangkali belum sampai sana. Hanya dengan metode ceramah. Nah, cuma satu metode ceramah, sehingga anak akan bosan, dia tidak akan termotivasi. Guru harus mampu mengidentifikasi permasalahan yang ada di kelas. Apakah sudah mampu menata kelas dengan baik, ruangannya apakah sudah ditata dengan baik atau belum. Kalau ruangannya tidak tertata dengan baik, siswa ya bosan. Nah, ruangan harus ditata dengan baik, harus dalam 1 minggu itu bisa diubah. Nah, pengelolaan kelasnya, guru juga harus mampu mengidentifikasi tentang karakteristik siswa itu, ya, karakteristik siswa. Ya, karena ada siswa yang hobinya, ya, masing-masing siswa punya hobi yang berbeda-beda, keinginan yang berbeda-beda. Juga cara belajarnya juga beda. Apakah guru sudah mengidentifikasi atau belum? Sudah memetakan atau belum? Oh sih, murid kita sudah diidentifikasi berapa siswanya yang senang dengan model pembelajaran dengan audio. Nah, hanya ceramah saja sudah jelas. Tapi yang lain kalau tidak pakai visual, karena itu tidak jelas, maka harus ada video juga atau gambar atau peraga, itu kan visual. Nah, itu jadi ada audio visual atau audio visual campuran. Karena gaya belajar siswa itu bermacam-macam. Karena ada yang paham dengan mendengarkan, dengan ceramah, tapi ada siswa yang tidak paham, hanya cukup mendengarkan, tapi dengan melihat paham. Nah, itu harus dilayani semuanya, sehingga akan termotivasi. Kalau monoton, gurunya cuma ceramah saja, siswa tidak termotivasi, akan bosan, inginnya malah keluar. Nah,
Jadi lingkungan kelas ditata dengan baik, ya, pengelolaan kelasnya, kebersihannya, kerapiannya, keindahannya itu kelasnya ditata dengan baik. Pokoknya buku-bukunya ditata dengan baik, mejanya, pengelolaan kelas itu harus baik. Lalu baru mengelola siswa, nah, mengidentifikasi siswa-siswa tadi, gaya belajarnya apa saja. Sehingga tidak mudah, dengan tidak cukup dengan ceramah saja. Kalau ceramah saja ya cenderung anak akan bosan, tidak termotivasi, bahkan akan merasa jenuh, akan merasa bosan. Nah, maka guru harus mampu menyediakan berbagai model pembelajaran, pendekatan pembelajaran. Yang pertama, ya diskusi, ya kerja kelompok, kemudian praktek, ya, proyek, itu kemudian pengamatan lingkungan dan lain sebagainya. Kalau akan termotivasi itu. Jadi ini rata-rata pertanyaan sudah hampir terjawab, tinggal beberapa poin minta saya tadi dari satu pertanyaan sudah menunjuk jawabnya semuanya. Yang kedua mungkin yang saya tanyakan adalah tentang hubungan orang tua dengan guru dengan orang tua itu, apakah guru dan orang tua itu harus lebih intens untuk melakukan hubungan supaya memantau perkembangan anak gitu Pak? Ya. Guru dan orang tua adalah penentu untuk keberhasilan dalam siswa belajar. Jadi faktor orang tua juga sangat penting, karena orang tua adalah sosok yang sangat dekat dengan siswa dan anak ketika dia mendampingi belajar di rumah, ya kan? Nah, sehingga guru harus menjalin hubungan yang positif, hubungan yang timbal balik yang erat. Kalau bisa harus ada cara yang ditempuh supaya hubungan orang tua dengan guru itu sudah dengan erat, sering ada komunikasi. Syukur-syukur dibentuk adanya paguyuban kelas. Paguyuban kelas itu untuk menjalin komunikasi yang lebih efektif antara guru dan orang tua, sehingga semua informasi dari guru pada orang tua akan tersambung. Dan adanya paguyuban kelas 3 umpamanya, segala permasalahan yang ada di kelas yang terkait dengan orang tua itu akan mudah dikomunikasikan. Orang tua akan memberikan dukungan yang positif kepada sekolah, kepada guru. Maka perlu adanya humas, hubungan masyarakat, hubungan dengan orang tua, dengan berkunjung ya, ketika anak sakit, tidak lama sampai 3 hari, panjenengan komunikasi dengan orang tua, berkunjung, itu kan untuk menjalin. Selama ini masih belum intens, lama ya, belum maksimal, perlu dimaksimalkan, karena penentu orang tua untuk keberhasilan siswanya. Di sekolah sudah maksimal, tapi kalau orang tuanya tidak peduli di rumah, ya maka akan sia-sia. Ya, Terus memantau. dia memantau perkembangan belajar siswa melalui orang tua dengan komunikasi. Dijalin, mungkin ada grup WA, ya kan? Grup WA di orang tua di kelas panjenengan. Nah, selama ini belum bisa maksimal, sekarang harus dirintis. Memang kenyataannya kita belum terlalu peduli pada siswa begitu. Mungkin pertanyaan terakhir Pak nih, berkaitan dengan soal-soal bots, guru kan belum bisa, maksudnya belum familiar atau belum bisa yang membuat soal-soal bots itu kan guru kadang hanya menyalin dari Google atau menyalin dari buku modul, sedangkan untuk membuat sendiri itu kan guru masih belum mampu lah untuk membuat soal-soal seperti itu gitu. Kira-kira bagaimana solusinya supaya guru itu bisa membuat soal bots gitu? Guru belum mampu membuat soal bots. Nah, kalau belum mampu, ya kuncinya adalah guru harus mau belajar, harus mau terus untuk meningkatkan kemampuan profesionalismenya. Itu dalam segi apa? Dalam segi profesionalisme, kan guru punya kompetensi pedagogisnya, itu gaya mengajar, cara mengatur siswa, cara mengatur kelas, cara mengatur pembelajaran, cara menyampaikan pembelajaran, itu adalah kompetensi pedagogisnya. Bagaimana mengetahui perkembangan anak, bagaimana mengetahui hobi anak, cara belajar anak, ini termasuk dengan pedagogis. Tapi yang terkait dengan profesional, panjenengan merencanakan
Guru harus mampu melaksanakan. Guru harus mampu mengevaluasi. Gitu. Guru harus mampu menindaklanjuti. Itu kemampuan profesional. Jadi itu Terkait dengan merencanakan penilaian, termasuk merencanakan penilaian adalah kemampuan profesi guru. Dari segi kompetensi profesional. Nah, soal hot adalah soal yang ya berkualitas, ya tidak semata-mata hanya untuk ingatan, tidak hanya untuk pemahaman, tapi betul-betul nanti sudah mengimplementasikan. Jika perlu belajar. Soal hot itu bukan soal yang sulit, bukan soal hot, high order thinking skill. Soal yang mempunyai kualitas yang baik. Nah, high itu tinggi, ya. Berpikir tingkat tinggi. Nah, soal-soal yang merangsang anak berpikir tingkat tinggi. Tidak harus soal yang susah. Kalau kelas 3 ditanyakan ibu kota Rumania, itu kan soal yang mudah, tapi bagi anak itu soal yang sangat sulit, bukan soal yang itu yang diinginkan. Nanti soal yang merangsang anak berpikir 1 kali, 2 kali, 3 kali. Itu tidak cuma sekali bisa jawab. Itu namanya bukan terkait taksonomi belum mungkin bisa. Nah, kalau terkait dengan taksonomi belum, soal hot itu sudah level 5, level 6. Ya. Nah, kalau kita di kelas 3 ya umpamanya kelas 3 kan sudah perkalian ya, perkalian. Umpamanya perkalian 12 kali 10. Itu kan bukan soal hot. Tapi kalau 12 kali N itu sekian. Nah, itu kan ya itu sudah masuk kategori hot, atau dengan rangka-rangka harus ada stimulusnya. Biasanya soal hot itu diawali dengan stimulus. Stimulus itu bisa berupa gambar, bisa berupa tabel, itu bisa berupa narasi, itu bisa berupa cerita. Nanti anak akan dituntun melalui narasi itu, melalui gambar itu. Jadi guru itu harus mengetahui komponen dari soal tersebut. Harus, ya, harus guru belajar terus. Maka dalam menyusun soal hot itu ya tidak cuma harus soal yang sulit. Soal yang sulit itu belum tentu soal hot. Nah, soal hot itu soal yang ya merangsang anak untuk berpikir di tingkat lanjut atau berpikir tingkat tinggi, kritis, kreatif. Tuh. Ya. Maka panjenengan harus memahami cara penyusunan soal, harus tahu apa itu, ada opsinya, ya. Ada ya otomatis kan di sana ada rumusan untuk membuat soal biasanya, atau membuat apa rumusan soal kan kita juga dituntun melalui apa misalnya rumusan ABCD, umpamanya audien siswa, ya behaviornya, tingkah lakunya, ya, kemudian C-nya itu kondisinya, kemudian D-nya itu degree-nya itu, umumnya siswa dapat mengerjakan, ya, siswa dapat mengidentifikasi, siswa dapat menyimpulkan, kan ada siswanya, behaviornya, apanya, audiennya. Masukkan ke indikator ini. Ya indikatornya itu harus disusun indikator yang mengarah siswa berpikir kritis, berpikir tinggi. Dengan buat tujuan juga pembelajaran kan ada A, B, C, D, rumusnya itu harus dipegang. A itu audiennya siswa, behavior itu tingkah lakunya, nah, C-nya itu kondisionalnya, D-nya itu degree-nya itu ya, derajatnya sangat baik atau dengan betul, dengan benar. Tuh. Itu untuk soal hot, bukan soal yang sulit, tapi soal yang merangsang anak berpikir tingkat tinggi. Gurunya harus belajar membuat soal hot. Bukan tidak sulit membuat soal hot, tapi biasanya cirinya harus diawali dengan membuat option di depannya adalah rangsangannya berupa stimulus. Nanti kalau ada stimulus otomatis akan direspon oleh anak. Stimulusnya untuk merangsang anak berpikir. Sudah berpikir dulu baru menjawab, tidak bisa ditebak dengan berarti jawabannya ini itu bukan soal yang baik.
ada langkah-langkah. Ada langkah yang umpamanya mengerjakan pertalian ya ada langkahnya. Soal cerita, umpamanya itu salah satu bentuk untuk latihan membaca Al-Quran. Tapi bukan soal cerita Amir mempunyai kelereng 10, kemudian ditambah beli lagi 10. Sekarang kelereng Amir berapa itu walaupun ada optionnya, tapi bangin lo tuh belum hot. Mungkin yang membandingkan Ya, membandingkan mungkin harus kelereng Amir sebelum ditambah itu ada sekian. Sekarang ya, umpamanya perbandingan dengan siapa orang tadi ujian. ya itu begitu sudah bisa dimengerti ya. Dan insya Allah nanti bisa diterapkan gitu loh. Karena saya mungkin masih teman-teman yang lain juga soal itu dikiranya soal yang harus sulit. Nah itu kan nanti akan menghambat kreativitas guru. salahnya soal dianggap soal yang harus sulit. Soal sulit kan kelas 3 diberi pertanyaan itu, nama presiden, Putin, orang perang Ukraina dan Rusia, umpamanya itu kan sulit sekali bagian, tapi tidak hot. Ya, kalau itu sesuai dengan kontekstualnya. Yang kontekstual kelas 3 ya di lingkungannya siswa, berkaitan dengan situasi dan kondisi kelas. Disesuaikan dengan kompetensinya. Itu Pak Amir. Oke, terima kasih sekali ini walaupun saya menyiapkan pertanyaan 11 ternyata dari satu pertanyaan sudah terjawab semua. Hanya dari 3 pertanyaan tadi yang memang sudah merangkum dari apa yang saya identifikasi masalah di sini. Terima kasih atas waktunya Pak Rianto. Semoga kegiatan PPG Panjenengan lancar, bisa mendapatkan banyak masukan-masukan, ilmu-ilmu terkait untuk meningkatkan kemampuan profesional. PPG adalah pendidikan untuk profesional. Jadi Panjenengan semakin profesi, punya kemampuan, kompetensi pedagogisnya, kemampuan secara sosialnya, kepribadiannya dan profesional. Jadi Panjenengan betul-betul jadi guru profesional yang diharapkan nanti bisa diimplementasikan di kelas. Tadi kesulitan bagaimana kok anak ternyata belum tertarik. Mana akan tertarik gurunya setiap hari cuma ceramah, tidak pernah menggunakan peraga, tidak memanfaatkan media, tidak memanfaatkan sumber, tidak memanfaatkan lingkungan. Gitu. Tidak akan tertarik karena cuma itu saja. Maka harus inovatif, guru harus kreatif. Sekarang peran Panjenengan itu cuma motivator, selaku Panjenengan memotivasi, mediator, memediasi gitu. Hingga harapannya nanti Panjenengan betul-betul melalui PPG ini betul-betul menjadi guru yang lengkap, mempunyai kompetensi, baik guru yang profesional dan bisa bermanfaat untuk kemajuan sekolah. Terima kasih sekali waktunya. Semoga dapat mengerti saya Pak. Semoga jadi doakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.